Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak Narti dan pemusik. Shalom Kak Ulin. Wah, kira-kira nih kalau adik-adik sama adik-adik dan Kak Narti dan pemusik ini kalau suaranya kayak gini kayaknya kurang semangat ya. Gimana adik-adik? Adik-adik juga tambah semangatnya ya dari yang tadi. Tadi udah semangat tapi ditambahin lagi. Apa kabarnya Kak Narti dan pemusik? Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes, bagus. Good, pasti adik-adik juga luar biasa. Adik-adik jangan lupa ya kalau keluar rumah selalu pakai maskernya dan menjaga jarak dengan teman-temannya kalau lagi bicara. Sekarang kita mau bernyanyi memuliakan nama Tuhan, agak sulit kalau pakai masker. Adik-adik juga sih kalau di rumah nggak perlu pakai masker ya. Jadi, tapi kakak janji Kak Narti dan kakak akan tetap jaga jarak ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah minggu kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau ibadah hari ini secara streaming. Kami sudah taruh makanan kami di tempatnya, kami sudah duduk dengan manis karena kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini, biar kami boleh dikenyangkan, biar Yesus boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama adik-adik kita katakan amin, amin. Iya Kak Narti, kita minggu ini meskipun adik kita di gereja, adik-adik di rumah, tapi semangatnya gak kurang ya kayak kita ibadah minggu biasa kalau kita di gereja ya. Iya dong Kak, pasti tetap semangat ya adik-adik. Iya, jadi karena kita mau memuji dan mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersemangat, kita mau angkat satu lagu pujian, judulnya apa Kak Narti? Bangkit serukan nama Yesus. Oke, kita nyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik tahu kan lagunya? Adik-adik duduk deh. Gak seru deh. Kita ini beneran mau memuliakan nama Tuhan loh meskipun di rumah. Kita ini pengen dia happy juga loh dengerin puji-pujian kita. Udah deh bangkit berdiri ya adik-adik, bangkit berdiri. Ayo kakak, atau kalau ada mama sama bapak di situ, ajak mama sama bapaknya bangkit berdiri. Ayo mak bangkit berdiri mak, ayo kita mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus tapi beneran. Ini ya adik-adik tuh beneran dengan penuh semangat, ada majunya kita maju gitu ya. Kalau kalah kita bilang kalah gitu ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Nama Yesus adalah yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke adik-adik kita mulai dari awal ya.
kalau kita bangun tidur itu adalah Alkitab yang pertama kali kita buka. Itu kenapa coba adik-adik? Karena raja kita itu adalah Yesus. Maka yang pertama kali kita sembah ya harus raja kita ya. Nah, kita mau bilang Yesus itu raja. Nah kita ini siapa? Kita ini siapa Kak Nar? Anak raja dong. Anak raja. Kak. Oleh karena itu kita mau nyanyi satu lagu, Aku Anak Raja. Ayo. Jadi adik-adik bait terakhir itu nadanya sama dengan haleluya puji Tuhan, tapi kata-katanya adalah tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kita ulangi ya. Nah terus tadi ada gerakannya kan Kak Narti ya, kalau dia bilang gini, aku tunjuk dirinya, aku anak raja. Kenapa dibilang begini? Karena raja itu kan identik dengan mahkota. Jadi ini ceritanya mahkota. Kemudian kalau kamu tunjuk mamanya, kakaknya, abangnya, engkau anak raja. Kemudian nanti bilang semuanya anak raja. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Bisa ya? Bisa dong, pasti bisa. Orang anak Tuhan itu pasti luar biasa. Ayo kita nyanyi lagi Bang Kak, aku anak raja sekali lagi. Adik anak raja, kakak juga anak raja. Nah, kalau anak raja itu ya adik-adik seringnya difasilitasi dengan yang cantik-cantik ya, yang indah-indah, yang seneng-seneng. Kalau putri raja itu kan biasanya bajunya bagus-bagus ya, kalau pangeran itu bajunya juga biasanya bagus-bagus. Tapi kakak nggak cerita soal itu sih sekarang. Kita tuh anak raja, kemudian kita itu dikasihi Yesus juga. Dan kasih Yesus itu adik-adik itu sangat indah sekali. Sama kayak ada satu lagu loh Kak Narti, katanya gini, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi.
lebih indah dari bintang di langit. Kak Nari tahu nggak lagu itu, lagu apa ya? Tahu dong, Adik-adik Kak. gimana? Oh tahu ya? Iya, Ini adik-adik. lagu favorit anak Bali. Iya. Iya. Kalau ngasih persembahan, ini lagu favoritnya ya Kak Narti ya. Oh iya, oh, bisa kalau gitu Bang. Ayo kita nyanyi Bang. Kita bilang kasih Yesus indah, oh indah. Yesus itu sangat mengasihi kita, dia memenuhi keperluan kita seperti apa yang baik di matanya. Apa yang baik di mata Tuhan. Ya adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya seru banget adik-adik, sesuai banget dengan situasi dan kondisi hari ini ya. Hubungannya dengan teknologi dan membawa pesan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tadi udah loncat-loncat ya. Sekarang boleh duduk, kemudian boleh ambil Alkitabnya. Ayo dicari di mana Alkitabnya. Oh tadi ada di tempat tidur Kak. Oh iya, ayo ambil ke kamarnya Alkitabnya. Sudah, duduk yang manis, Alkitabnya di sampingnya sudah ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, judulnya Roh Kudus hadir di sini. Jadi kita bilang sama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya Roh Kudus juga sedang hadir menemani kami di sini sehingga kami mengerti apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan sama kami minggu hari ini. Baik, mari adik-adik boleh duduk yang rapi, boleh juga dalam sikap berdoa ya. Kita nyanyi Roh Kudus hadir di sini. Percaya
Ya, shalom adik-adik KKR GBKP Runggu Bandar Lampung. Ya, bagaimana kabarnya? Pasti abang harapkan adik-adik semua di rumah pada sehat-sehat semua ya. Dan satu hal yang abang ingin pesan untuk adik-adik KKR semuanya, bahwa di tengah COVID-19 ini kita kan diharuskan untuk di rumah. Tetapi di rumah itu bukan untuk bermalas-malasan. Jangan kita bermain game lah, atau bermalas-malasan tidak mau bantu orang tua kita lah. Tetapi dengan COVID-19 ini kita semakin semangat untuk membantu orang tua kita, membantu mama kita, membantu bapak kita. Jadi adik-adik yang di rumah, jadi sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita menyatukan hati kita, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus buat anak-anak KKR di GBKP Runggu Bandar Lampung Tuhan, yang saat ini diharuskan untuk berada di rumah masing-masing dan menjalani kebaktian KKR melalui live streaming. Tuhan, bantu kami dan memberikan kami kemampuan Tuhan untuk mengerti arti firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Tuhan membantu kami, dan biarlah Tuhan memberikan kami keseriusan, dan tegurlah kami Tuhan ketika kami bermain-main untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini anak-anak KKR juga diingatkan bahwa mengenai COVID-19 ini, anak-anak KKR tetap bersemangat membantu orang tuanya, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak KKR. Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ini doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak KKR, pembacaan Alkitab kita atau firman Tuhan kita terambil di dalam kitab Kejadian. Nah, anak-anak KKR di rumah, kitab Kejadian itu di Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama ya? Ya, benar, di Perjanjian Lama. Jadi di Kejadian 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Iya. Panjang sekali Bang. Ya. Jadi untuk anak-anak KKR, kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Air bah surut. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendarat, mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Jadi ada yang tahu nggak tema
firman Tuhan hari ini temanya apa? Tadi kita sudah berbicara mengenai Nabi Nuh. Jadi tema kita itu untuk minggu ini yaitu alat informasi ataupun alat komunikasi informasi. Jadi adik-adik pasti sudah mengetahui ya mengenai cerita Nabi Nuh ketika air bah itu melewati gunung-gunung, melewati bukit-bukit. Jadi adik-adik di dalam Alkitab tadi itu diceritakan bagaimana Nabi Nuh itu memakai alat informasi, yaitu apa adik-adik? Alat informasinya. Ada yang tahu tidak? Iya, benar, alat informasinya adalah burung merpati. Ya. Jadi adik-adik, Nabi Nuh itu memakai alat informasi yaitu burung merpati. Sehingga Nabi Nuh itu mengetahui apakah air bah itu sudah surut di muka bumi atau belum. Jadi Nabi Nuh itu bukan hanya sekali dia mengeluarkan burung merpati, sampai ketiga kalinya dia mengeluarkan alat informasinya itu yaitu burung merpati. Jadi burung merpati itu sangat berjasa sekali bagi Nabi Nuh. Jadi ya bisa dibilang itulah alat informasi waktu Nabi Nuh. Jadi zaman sekarang kita adik-adik mungkin sudah mengetahui alat informasi ataupun alat komunikasi yang saat ini kita gunakan. Mungkin adik-adik semua sudah mengetahuinya kan. Mungkin adik-adik saat ini ya memakai alat informasi, alat komunikasi seperti handphone, seperti laptop, seperti koran dan lain sebagainya. Jadi alat komunikasi sekarang yakni adalah handphone, laptop, koran dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman waktu Nabi Nuh itu adalah burung merpati. Tidak ada dulu yang memakai handphone, tidak ada dulu yang memakai koran, tidak ada dulu yang memakai laptop, tidak ada dulu yang streaming, tidak ada. Karena dulu tidak ada jaringan, jadi hanya makhluk-makhluk Tuhan lah yang bisa dipakai oleh Nabi Nuh seperti burung merpati. Karena burung merpati mempunyai pemikiran yang pintar, mempunyai pemikiran yang cerdas, sehingga Nabi Nuh memakailah burung merpati itu sebagai alat informasi Nabi Nuh. Jadi adik-adik di rumah, tema kita kan alat informasi atau alat komunikasi. Jadi mengenai alat informasi ataupun alat komunikasi adik-adik di rumah, ini dipakai untuk kita bersekolah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini pasti adik-adik semua memakai alat komunikasi, alat informasi yaitu Android ataupun handphone. Jadi adik-adik tahu nggak siapa penemu HP handphone? Nah, adik-adik, penemu handphone itu adalah Martin Cooper. Nah, adik-adik di rumah jangan hanya bisa menggunakan handphone tetapi tidak tahu siapa penemu handphone. Jadi abang memberikan penjelasan mengenai siapa penemu handphone adalah Martin Cooper. Jadi buat adik-adik di rumah, nanti ada teman-temannya yang memberikan pertanyaan ataupun orang tua memberikan pertanyaan, megang-megang handphone, emang tahu handphone siapa yang menemuinya. Jadi adik-adik katakan bahwa penemu handphone adalah Martin Cooper. Nah, tahun berapakah Martin Cooper itu menemukan handphone? Yaitu tahun 1973. Nah, jadi adik-adik, ketika Martin Cooper itu menemukan handphone itu beratnya sekitar 2 kilo adik-adik. Wah, sangat berat ya, 2 kilo. Jadi harga handphone dulu sangat mahal. Jadi beda sama sekarang adik-adik. Nah, buat adik-adik remaja, jadi kalau ditanya gurunya mengenai siapa penemu handphone, itu Martin Cooper. Dan harga handphone pada waktu itu, pada 1973 adalah sekitar 36 juta satu handphone. Wah, sangat luar biasa dulu yang penemu handphonenya. Jadi untuk penemu laptop mungkin adik-adik sudah mengetahuinya siapa penemu laptop.
Ya, mungkin ada yang mengetahuinya, ada yang belum. Jadi untuk adik-adik KKR di rumah, penemu laptop itu adalah Adam Osborne. Adam Osborne itu yang pertama kali dia tahun 1981. Nah, adik-adik di rumah pasti menggunakan laptop untuk live streaming, ada juga yang menggunakan handphone. Jadi untuk adik-adik yang menggunakan laptop bukan hanya tahunya menggunakannya saja, tetapi tahu siapa yang menemukan laptop. Jadi yang menemukan laptop adalah Adam Osborne pada tahun 1981. Jadi adik-adik melalui alat informasi ini adalah jendela dunia. Apapun yang kita buka itu bisa. Jadi alat informasi ini adik-adik gunakanlah dengan baik. Karena seluruh dunia ini bisa kita lihat melalui handphone kita, melalui laptop kita, ataupun melalui koran. Seluruh dunia bisa kita lihat. Jadi adik-adik pakailah handphone ini dengan baik. Jangan menggunakan handphone untuk hanya bermain game. Jangan hanya untuk bermain nonton YouTube. Hal-hal yang tidak penting adik-adik gunakan, jangan seperti itu. Tetapi gunakanlah alat informasi ini untuk keperluan adik-adik, seperti misalnya live streaming sekolah minggu, ataupun belajar melalui sekolah. Jadi pakailah alat informasi ini dengan baik. Jadi kalau tidak kita makainya dengan baik, ya bisa saja nanti Tuhan menarik kuota kita. Bisa saja nanti mungkin adik-adik di rumah pakai wifi kan, bisa aja nanti Tuhan menarik jaringan wifi kita dan akhirnya kita tidak bisa internetan. Karena apa? Karena kita tidak memakai alat informasi ini dengan baik. Jadi adik-adik mengenai surat kabar ataupun koran. Nah, adik-adik mungkin ada yang tahu kali ya mengenai koran ataupun surat kabar. Ada adik-adik mungkin yang mengetahuinya ataupun ada adik-adik yang belum mengetahuinya. Jadi surat kabar adik-adik itu diterbitkan pada tahun ataupun pada abad ke-17. Dia yang menerbitkan adalah Johann Bird. Pertama keluar surat kabar ataupun koran itu berada di Eropa, sehingga dipakailah oleh orang Indonesia. Jadi adik-adik melalui surat kabar ini, koran ini, dulunya sebelum ada HP, belum ada laptop yang bisa dibawa kemana-mana, masih komputer biasa taruhnya di rumah aja. Jadi dulu orang memakai koran adik-adik, orang memakai surat kabar. Jadi orang itu ataupun orang tua adik-adik mungkin masih mendapatkan hal seperti itu, menunggu pagi-pagi hari untuk menunggu bagaimana keadaan ataupun berita Indonesia saat ini, sehingga koran ini juga sebagai alat informasi pada zamannya. Jadi pada zaman sekarang kemungkinan ya bisa dibilang handphone ini sudah menjadi alat komunikasi, alat informasi yang bisa dipakai dengan baik. Jadi bisa dengan handphone ini kita bisa berhubungan dengan teman-teman kita yang jauh. Ada mungkin teman-teman kita di luar Indonesia ataupun di luar negeri, kita bisa berkomunikasi dengan dia melalui alat komunikasi yaitu laptop ataupun handphone. Jadi adik-adik pakailah alat komunikasi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah komunikasi ini untuk belajar lebih baik lagi untuk adik-adik semuanya. Jadi satu lagi adik-adik. Nah, adik-adik mungkin udah tahu nih menggunakan WhatsApp, WA. Ya, ada yang mengetahuinya nih pasti. Apalagi adik-adik remaja, pasti ada yang udah dilirik-liriknya waktu dia sekolah, memintalah nomor WhatsApp-nya. Jadi tahu nggak penemu WhatsApp itu siapa? Jangan hanya menggunakan WhatsApp-nya saja, tetapi tidak tahu siapa penemu WhatsApp pertama kali. Ayo, siapa yang menemukan WhatsApp pertama kali? Iya, benar. Penemu WhatsApp adalah John Combe. John Combe itulah penemu aplikasi WhatsApp. Adik-adik tahu nggak? John Combe itu
dulunya gimana? Dulu dia adalah seorang gelandangan adik-adik. Dia dulu seorang gelandangan. Dia melamar kerja di Facebook. Adik-adik tahu kan Facebook? Nah itu suatu alat komunikasi juga, alat informasi juga yang sangat besar saat ini. Semua negara bisa kita hubungkan melalui Facebook. Jadi John Com itu adik-adik dulunya ada seorang gelandangan. Dia melamar di Facebook, ditolak. Dan akhirnya sekitar tahun 2009 dia mencoba untuk merakit suatu aplikasi bersama temannya. Dan akhirnya dengan dia bersusah payah membuat aplikasi, dan akhirnya terbitlah WA itu ataupun WhatsApp itu jadi aplikasi yang terlaris saat ini. Jadi adik-adik, melalui ini kita juga diingatkan bahwa kita untuk semangat di dalam menjalani kehidupan. Apalagi adik-adik mungkin banyak sekali PR di rumah, mengerjakan PR saat ini, udah mulai malas di tengah pandemi COVID-19. Jangan seperti itu, tetapi marilah untuk kita tetap belajar. Karena seperti penemu WhatsApp tadi, John Com, kalau dia tidak belajar, bagaimana dia bisa menciptakan suatu aplikasi yaitu WhatsApp dan akhirnya dibeli oleh Facebook. Jadi adik-adik, marilah untuk kita juga tetap semangat memakai alat komunikasi dan terus belajar, karena di aplikasi ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang kebelajaran kita untuk kita terus bergiat di dalam pembelajaran kita. Nah, jadi adik-adik, melalui firman ini adik-adik semua yang ada di rumah tetaplah semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ingat, pakai masker. Seperti guru-guru KKR tadi, mereka memakai masker kemanapun mereka pergi. Ingat, jaga jarak ketika adik-adik tidak memakai masker. Jaga jarak sekitar 1 meter ataupun 2 meter. Kalau pergi kemana-mana diharapkan untuk memakai masker. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik yang mungkin di rumah belum mengetahui mengenai apa sih itu Android, bagaimana sih Android, bagaimana sih laptop itu, adik-adik bisa nanti melihat gambar ini untuk mengetahui bagaimana laptop, bagaimana Android, bagaimana itu koran. Nah jadi adik-adik yang ada di rumah, pakailah komunikasi ini, alat komunikasi ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ingatlah, pakailah alat komunikasi ini untuk semangat, untuk belajar. Dan ingatlah, jangan pakai alat komunikasi ini ke hal yang tidak baik, seperti bermain game dan lain sebagainya. Karena Tuhan bisa saja mengambil kuota kita, terkhususnya buat yang wifi, bisa saja jaringannya diambil oleh Tuhan. Jadi pakailah komunikasi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pembelajaran kami Tuhan untuk anak KKR GBKP Kabupaten Lampung. Terlebih tema minggu ini yaitu alat informasi, alat komunikasi. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini anak-anak KKR bisa belajar lagi menggunakan alat informasi, alat komunikasi ini dengan baik. Dan biarlah melalui pandemi COVID-19 ini juga anak-anak KKR juga tetap semangat membantu orang tuanya, tetap semangat untuk belajar, dan terlebih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tegurlah kami Tuhan ketika kami malas, tegurlah kami Tuhan ketika kami tidak belajar dengan serius, tegurlah kami Tuhan ketika kami tidak mau membantu orang tua kami. Tuhan, ini doa kami serahkan seluruh acara kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan biarlah Tuhan memberikan anak-anak KKR kesehatan,
sehingga mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan dan terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, apa tadi topik kita hari ini? Apa? Alat komunikasi. Bukan, itu apa tadi? Alat informasi, bukan alat komunikasi. Alat informasi, sama nggak alat komunikasi dengan alat informasi? Sama nggak? Tapi tema kita hari ini adalah alat komunikasi. Alat komunikasi. Iya, alat informasi komunikasi sama. Oh, sama. Jadi tema kita hari ini adalah alat komunikasi. Alat komunikasi berfungsi sebagai apa? Sebagai penyampai pesan. Nah, penyampai pesan Tuhan kepada kita itu lewat apa, adik-adik? Lewat Alkitab. Tadi luar biasa ya, ada hal baru loh. Kakak juga tadi nggak tahu ya siapa sih yang menemukan handphone gitu ya, padahal kakak sudah pakai handphone lama sekali dan nggak tahu. Ya itu memang fungsinya kita perlu banyak-banyak membaca. Nah kebetulan adik-adik sekarang selalu harus di rumah, ini kesempatan adik-adik untuk lebih banyak membaca. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Dan untuk itu kita mau nyanyi satu lagu nih. Kita kan penyampai pesan ya. Tadi pesan Yesus ada di mana? Ada di Alkitab. Siapakah penyampai pesan Alkitab? Itu adalah kamu sama aku, ya. Oke, kita mau nyanyi satu lagu, Telah Lama Ku Cari-Cari. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Ada doa syafaat yang akan dibawakan oleh detaser kita. Kepada detaser kami persilakan. Ya adik-adik yang di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat
buat kesempatan yang Tuhan berikan di hari Minggu ini Tuhan. Terlebih anak-anak KKR tadi telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka dari itu kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memberikan pengertian kepada anak KKR di rumah masing-masing mereka Bapa, sehingga firman Tuhan, cerita firman Tuhan tadi tidak hanya sebatas ilmu kami Tuhan, tetapi kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di malam hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami bersama menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Terkhusus buat pandemi COVID-19 Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menjaga kami semua, baik anak KKR, baik guru-guru sekolah minggu di BKPM Kota Lampung. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, sehingga COVID-19 tidak gampang masuk ke dalam tubuh kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekebalan tubuh, sehingga COVID-19 ataupun pandemi COVID-19 tidak mudah masuk dalam tubuh kami Bapa. Tuhan, ajarlah kami juga anak KKR di tengah pandemi COVID-19 ini. Ajarlah kami untuk tetap semangat belajar, semangat menggunakan alat informasi kami untuk kami belajar, untuk kami semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat anak-anak KKR juga Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini juga Tuhan yang memberkati, dan biarlah melalui pandemi COVID-19 ini bukan menjadi alasan anak-anak KKR untuk bermalas-malasan di rumah Bapak. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, anak-anak KKR tetap semangat dan semakin semangat untuk belajar di rumah. Dan buat kami semua, biarlah Tuhan juga yang memberkati, sehingga firman Tuhan dapat dimengerti dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan pada kami semua. Tuhan juga yang melindungi kami, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan, ini doa kami, acara sekolah minggu kami, KKR kami pada hari ini sudah selesai Bapak. Kami bersyukur dan bersukacita, karena di awal, pertengahan hingga akhirnya pasti itu berkat campur tangan, sehingga kebaktian sekolah minggu kami telah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Mari anak-anak KKR semua yang ada di rumah, mari kita bersama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik KKR. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tetap semangat ya.